Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan kelompok LDPE. Kelompok LDPE. Nama saya Ali. Saya Arai. Nama saya Bimo. Saya Amar. Saya Keita. Dan inilah pirolisis. Hari ini kami akan melaporkan hasil eksperimen pirolisis plastik yang kami lakukan. Target awal kami adalah membuat sistem pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Namun karena keterbatasan bahan seperti ukuran pipa yang pas, konverter, sealant industri, atau tempat untuk ngelas, kami melakukan improvisasi dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kami. Berikut adalah metodologi dan konstruksi alat percobaan Pertama kami menggunakan kaleng biskuit silinder sebagai reaktor utama yang diisi dengan sampah plastik. Untuk menjaga kondisi kedap udara, kami menggunakan lem tembak dan lakban. Pada bagian tutup kami membuat lubang berdiameter 1 cm dan memasang pipa aluminium sebagai jalur keluar uap hasil pirolisis. Kemudian pipa ini kita sambungkan ke selang silikon transparan. Untuk sistem pendinginan atau kondensor uap, kami menggunakan 2 wadah plastik berisi air dan selang transparan kami buat melingkar spiral di dalam air agar uap panas dapat mendingin dan berubah menjadi cairan. Terakhir, ujung selang disambung ke botol plastik sebagai wadah penampung minyak. Percobaan pertama kami gagal. Gas hasil pemanasan plastik bocor dan keluar dari sela-sela tutup kaleng sebelum sempat masuk ke pipa pendingin. Tanpa tekanan dan aliran yang terarah ke sistem pendingin nih, tidak ada minyak yang terbentuk karena uapnya tidak ada yang masuk. Kami sadar kedap udara adalah kunci utama dalam proses pirolisis. Kebocoran ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kita tidak menggunakan sealant yang cukup kuat. Kita menggunakan lem tembak dan lakban yang tidak cukup untuk menjaga kekedapan udara. Alternatif yang diberi oleh kakak kelas dan teman kita adalah menggunakan tanah liat. Memasuki percobaan kedua, kami melakukan evaluasi total seluruh sambungan mulai dari tutup kaleng hingga koneksi pipa ke botol. Kami lapisi dengan tanah liat. Disinilah fenomena fisika dan kimia terjadi. Pirolisis membutuhkan suhu tinggi mencapai ratusan derajat Celcius untuk memecah rantai polimer plastik menjadi uap. Panas yang intens ini meradiasi ke kaleng biskuit. Waduh, kaleng biskuit aluminium yang tipis nih. Material kaleng kehilangan kekuatan strukturalnya, melembut dan menjadi sangat rapuh, membuat celah-celah, merusak sealnya, dan pada saat yang sama, uap panas yang dihasilkan terus terakumulasi di dalam ruang tertutup. Pipa aluminium yang 1 cm yang kami gunakan ternyata terlalu sempit untuk menjadi jalan keluar yang efisien, menciptakan hambatan. Ini menyebabkan penumpukan tekanan atau pressure buildup yang sangat kuat. Tekanan gas panas yang meledak-ledak ini melampaui kekuatan material kaleng biskuit yang sudah melemah akibat suhu tinggi. Alat kami gagal secara katastrofik. Dari eksperimen ini kami menarik beberapa evaluasi teknis yang krusial untuk perbaikan di masa depan. Pertama adalah ketahanan panas material pada reaktor. Kaleng biskuit kurang kuat dan tidak dirancang untuk menahan panas sebesar ini. Panas tinggi melembutkan material yang menyebabkan gagal menahan ketekanan. Saran kami adalah menggunakan wadah reaktor yang lebih kuat seperti pressure cooker atau yang aluminium lebih tebal. Yang kedua adalah dinamika aliran dan tekanan. Kombinasi pemanasan yang intens dan pipa yang diameter kecil menciptakan fenomena penumpukan tekanan internal yang eksponensial, yang besar lah. Sistem aliran harus mampu menangani volume uap air yang dihasilkan secara instan. Yang ketiga adalah keterbatasan sealant. Tanah liat cukup baik untuk suhu rendah, namun menjadi rapuh saat terkena panas ekstrim dan tidak memiliki elastisitas untuk menahan dorongan gas yang bertekanan tinggi. Jadi saran kami adalah jika kalian menggunakan kaleng aluminium, kalian seal itu dengan baik menggunakan las atau apapun itu yang akan tahan dengan panas. Meskipun eksperimen ini belum berhasil secara sempurna, kami berhasil membuktikan secara fundamental bahwa plastik bisa berubah menjadi minyak dengan alat sederhana, sekaligus memahami batasan material improvisasi. Kegagalan ini menjadi dasar penting bagi kami untuk menggunakan reaktor baja yang lebih kuat dan las permanen di masa depan. Sekian laporan dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.